Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bab 3 dengan tema membiasakan diri berperilaku sopan santun. Sudah disiapkan ya buku paket Budi Pekertinya dan juga buku latihan Budi Pekerti serta alat tulisnya. Dan juga kalian harus selalu bersyukur kepada Tuhan, berdoa sebelum dan sesudah belajar agar kalian selalu dimudahkan dalam menerima pembelajaran yang akan disampaikan hari ini. Mengerti ya anak-anak? Sopan artinya kita menghormati orang lain. Sopan santun adalah perilaku yang terpuji. Jika ingin dihargai orang lain, kita harus berperilaku sopan. Sopan dapat dilakukan dengan perilaku dan kata-kata. Berperilaku sopan harus dilakukan kepada siapa saja, baik orang yang lebih muda maupun kepada orang yang lebih tua. Kita harus bersikap sopan kepada semua orang. Mengerti ya? Contoh sikap sopan terhadap ayah dan ibu. Yang pertama adalah berpamitan kepada ayah dan ibu sebelum kalian berangkat ke sekolah. Yang kedua, mematuhi nasihat ayah dan ibu. Yang ketiga, berbicara sopan kepada ayah dan ibu. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap sopan kepada ayah dan ibu atau orang tua kalian. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kalian serta mendidik kalian supaya menjadi anak yang berbudi pekerti serta memiliki ilmu pengetahuan. Mereka merawat dan membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang. Jadi kalian harus bersikap sopan serta menyayangi orang tua kalian. Mengerti ya? Berikutnya adalah contoh kita menghormati orang yang lebih tua. Siapa saja sih orang yang lebih tua itu? Ada kakak, paman atau bibi, serta saudara-saudara yang umurnya lebih tua dari kalian. Begitu juga dengan orang lain yang lebih tua dari kalian. Kalian harus bersikap hormat. Contohnya seperti yang pertama, meminta izin ketika lewat di depan orang tua. Saat ada orang tua sedang duduk, kalian ingin lewat, kalian harus meminta izin atau bilang permisi. Yang kedua, berbicara sopan kepada orang yang umurnya lebih tua. Dan yang ketiga, tidak marah ketika sedang dinasehati oleh kakak. Mengerti ya? Berikutnya adalah contoh kita menghormati bapak dan ibu guru. Ya, bapak dan ibu guru adalah orang tua kalian di sekolah ya. Jadi kalian juga harus menghormati mereka seperti orang tua kalian. Beberapa contoh cara menghormati bapak dan ibu guru antara lain. Yang pertama, berbicara sopan kepada bapak dan ibu guru. Yang kedua, memberi salam ketika bertemu bapak dan ibu guru. Yang ketiga,
meminta izin ketika ingin keluar kelas. Yang keempat, mengetuk pintu saat masuk ke kelas maupun ke ruang guru. Yang kelima, mendengarkan guru saat guru menerangkan pelajaran. Tidak boleh main-main ya jika sedang belajar di dalam kelas ataupun jika guru sedang menerangkan pelajaran. Kalian harus selalu memperhatikan pelajaran agar kalian dapat memahaminya. Selanjutnya adalah contoh kita menghormati dan menghargai teman. Teman adalah orang yang umurnya sama dengan kalian. Jika sama dengan kalian, kalian tidak boleh semena-mena atau seenaknya saja dengan teman. Kalian juga harus selalu bersikap sopan walaupun umur teman sama dengan kalian. Cara kita menghormati dan menghargai teman sebagai berikut. Yang pertama, selalu meminta izin ketika memakai barang-barang punya teman. Tidak boleh mengambil sembarangan ya, atau tidak meminta izin saat meminjam barang punya teman. Yang kedua, menyapa bila bertemu dengan teman. Saat bertemu dengan teman di jalan, kalian harus menyapa teman. Yang ketiga, berbicara sopan kepada teman. Nah, walaupun dengan teman, kalian juga harus selalu mengucapkan kata-kata yang sopan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan akan menyinggung perasaan. Sungguh indah hidup saling menyapa. Menyapa membuat kalian menjadi lebih akrab. Hidup akan menjadi lebih nyaman serta akan lebih menyenangkan. Bila bertemu dengan teman, kita harus menyapa dengan bahasa yang sopan. Jangan menyapa teman kalian dengan bahasa yang tidak sopan ataupun meledek teman kalian ya. Bahasa yang tidak sopan membuat teman kalian tersinggung atau dapat menyakiti perasaan teman kalian. Jadi, kalian harus mengucapkan kata-kata yang sopan saat berbicara dengan teman. Mengerti ya? Dengan berbicara sopan, berarti kalian menghargai teman kalian. Dengan menghargai teman, maka kalian akan hidup rukun, sehingga kalian akan menjadi anak yang disukai oleh semua orang serta mempunyai banyak teman. Jika kita tidak bersikap sopan dan santun, maka kita akan dijauhi dan tidak disukai oleh semua orang. Maukah kalian dijauhi teman-teman? Tentu tidak, bukan? Agar disukai banyak teman dan orang lain, tentu kalian harus memiliki perilaku sopan dan santun. Anak yang mempunyai sikap sopan dan santun akan disenangi oleh semua orang. Nah, kalian pasti mau kan disukai oleh semua orang? Oleh karena itu, kalian harus bersikap sopan dan santun. Oke anak-anak? Sopan santun adalah perilaku yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membiasakan berperilaku sopan santun di semua tempat, dimanapun kalian berada, seperti di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan sekitar kalian. Dimanapun kalian berada, harus menerapkan sikap sopan santun, karena sopan santun adalah bagian dari budi pekerti. Jadi,
bersikaplah sopan dimanapun kalian berada. Mengerti ya anak-anak? Nah, selanjutnya Miss Lia punya tugas untuk kalian. Yuk buka buku PS Budi Pekertinya ya. Kerjakanlah di buku PS Budi Pekerti. Ada 5 soal. Yang pertama, apakah sopan itu? Yang kedua, di manakah sikap sopan kita lakukan? Yang ketiga, tuliskan 2 contoh sikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, tuliskan 2 contoh sikap sopan kepada guru. Yang kelima, tuliskan 2 contoh sikap sopan kepada teman. Nah, kalian bisa mempause atau memberhentikan video tersebut ya untuk mencatat soal-soal tersebut. Setelah soalnya dicatat, kalian jawab pertanyaannya. Tadi kita sudah mempelajarinya dari awal. Kalian bisa mengulang kembali videonya ya. Nah, sekian pembelajaran Budi Pekerti hari ini. Miss harap kalian dapat mengerti dan mempraktekkan sikap sopan santun dimanapun kalian berada. Mengerti ya anak-anak? Sampai jumpa di pembelajaran Budi Pekerti selanjutnya. Salam sehat dan selalu semangat belajar di rumahnya dan bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Bye-bye, terima kasih.